Belum pudar dari ingatan masyarakat mengenai kasus suap yang melibatkan para hakim dalam kasus Ronald Tanur dan Harvey Moise. Kini, Kejaksaan Agung kembali membongkar rasuah yang lagi-lagi melibatkan oknum hakim Indonesia. Dan kali ini, 4 hakim ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dalam perkara putusan lepas kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau korupsi CPO di Pengadilan Jakarta Pusat. Siapa saja hakim yang terlibat? Mari kita bahas. Menilik pola pelanggaran para hakim di Indonesia, semua pelanggaran yang mereka lakukan rata-rata berkutat pada masalah penyuapan. Sebagai profesi yang bermain sebagai wakil Tuhan, suap ini sangat berbahaya. Mengapa? Keputusan hakim bisa saja berubah dan berpotensi untuk memberi keringanan terhadap para pelaku kejahatan. Akibatnya apa? Sistem hukum akan menjadi rusak dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintah akan semakin berkurang. Hakim harusnya punya standar moral dan integritas yang tinggi dalam menjatuhkan hukuman. Namun, akibat kecenderungan manusia akan keserakahan, profesi hakim juga tak luput dari busuknya penyuapan. Arief Nurianta adalah salah satu bukti nyatanya. Sebagai Ketua PN Jakarta Selatan, Muhammad Arief Nurianta kini ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai salah satu hakim yang terjerat kasus suap korupsi CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelum menjabat sebagai Ketua PN Jakarta Selatan, Arief Nurianta sempat menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat. Pada masa jabatan inilah, ia menerima suap yang membuatnya menjadi tersangka pada kasus korupsi CPO. Dalam kronologinya, Muhammad Arief Nurianta yang saat itu merupakan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat terbukti melakukan pertemuan dengan Arianto selaku advokat korporasi PT Wilmar Group, Pertama Hijab Group, dan Musim Mas Group, dan Wahyu Gunawan, Panitra Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara, makelar kasus sekaligus orang kepercayaan Arief. Dalam pertemuan ketiganya, Arief sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat menjamin bahwa kasus korupsi CPO yang menjerat 3 korporasi ini dapat diputus onslaught atau lepas dari segala tuntutan meski terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan. Alhasil, dengan kesepakatan antara keduanya, Arief meminta uang suap sebesar 60 miliar rupiah untuk membebaskan 3 korporasi ini dari jerat hukum yang menimpa mereka. Setahun setelah penyuapan, rasuah ini akhirnya terbongkar. Dan kini, Ketua PN Jaksel berpangkat pembina utama muda harus menahan malu serta menghadapi potensi hukuman penjara. Sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat di masa itu, Muhammad Arief Nurianta yang telah menerima suap mulai melancarkan aksinya dengan mengatur 3 hakim yang bertugas untuk perkara kasus CPO. Nah, salah satu hakim yang terlibat dan melibatkan diri adalah Agam Syarif Baharudin. Memiliki posisi sebagai hakim yang bertugas untuk memutuskan perkara, Agam secara valid terbukti melakukan pelanggaran akibat memutus onslaught pada perkara kasus korupsi CPO. Alhasil, hakim kelahiran Bogor 24 Maret 1969 ini harus menerima konsekuensi atas kejahatannya karena terbukti menerima uang suap sedikitnya 4,5 miliar rupiah. Meski memiliki jenjang karir gemilang hingga harta miliaran rupiah, namun tetap saja, keserakahan dan kepalsuan dunia telah menelan Agam dan membuat kesucian yang ia emban sebagai hakim ternodai dalam kehinaan. Bersama dengan Agam, Juyamto selaku hakim yang menangani kasus korupsi CPO juga resmi menjadi tersangka kasus suap terkait putusan onslaught dalam kasus ini. Sebagai hakim di Indonesia, Juyamto dulu pernah dengan gagah menangani sejumlah kasus besar di Indonesia, seperti kasus penyiraman air keras yang melibatkan Novel Baswedan, hingga kasus pembunuhan yang menewaskan Yosua Huta Barat, anak buah Verdi Sambo. Bahkan sebelum kasus suapnya mencuat di publik, ia juga sempat dipercaya untuk menangani kasus besar yang menyeret Hasto Kristianto, Sekjen PDIP. Mengawali karirnya, Juyamto menempuh pendidikan S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo, serta gelar doktornya juga ia peroleh di sana. Dengan pendidikan yang mumpuni, Juyamto menjajaki profesi sebagai hakim, menjadi hakim yang kini telah menjabat sebagai pembina utama muda
Juyamto pernah ditugaskan di sejumlah pengadilan negeri, yakni ia pernah bertugas di PN Tanjung Pandan, PN Temanggung, PN Karawang, PN Dompu, PN Bekasi, dan PN Jakarta Utara. Meski telah menjadi salah satu hakim yang dipercaya untuk menangani kasus-kasus besar, namun lagi-lagi keserakahan meludahi segalanya. Sebagai hakim yang ikut menjatuhi putusan onslaught atas kasus korupsi CPO yang melibatkan PT Wilmar Group, Pertama Hijau Group dan Musim Mas Group, Juyamto di hadapan Kejaksaan Agung terbukti melakukan pelanggaran putusan akibat menerima suap sekurang-kurangnya 6 miliar rupiah. Dengan begitu, musnah sudahlah segala prestasi dan pendidikan yang dimiliki Juyamto. Sebagai hakim yang menerima suap, Juyamto terbukti gagal dan mencoreng nama baik kekuasaan kehakiman di Indonesia. Selain Agam dan Juyamto, ada satu lagi hakim yang melengkapi kejahatan kedua hakim lainnya. Ia adalah Ali Muhtarom. Sebagai hakim ketiga dalam putusan onslaught kasus korupsi CPO yang melibatkan PT Wilmar Group, Pertama Hijau Group, dan Musim Mas Group, Ali Muhtarom terbukti menerima suap yang diperkirakan nominalnya sekitar 5 miliar rupiah. Dan benar saja, saat kasus ini diselidiki oleh Kejagung, investigasi yang berujung penggeledahan di rumah Ali Muhtarom memberikan fakta yang mengejutkan. Petugas kejaksaan yang diperintahkan untuk melakukan penggeledahan di rumah Ali Muhtarom yang berada di Jepara, Jawa Tengah, menemukan uang tunai sebesar 5,5 miliar rupiah tersembunyi rapi di bawah kolong tempat tidur hakim tersebut. Sebelum menjadi wajah yang menodai kuasa kehakiman di Indonesia, Ali Muhtarom dulunya merupakan hakim ad hoc, hakim yang diangkat karena keahlian khususnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lahir di Jepara 25 Agustus 1972. Hakim ad hoc ini sebenarnya telah hidup cukup mapan dengan kekayaan yang ia miliki. Menilik LHKPN yang diajukan Ali Muhtarom, hakim yang satu ini memiliki harta mencapai 1 miliar rupiah lebih yang terbagi ke dalam berbagai bentuk seperti tanah, bangunan, serta kendaraan. Akibat keterlibatannya dalam kasus suap korupsi CPO, Ali Muhtarom beserta 3 hakim lainnya kini menjadi wajah baru pemberi noda pada profesi kehakiman di Indonesia. Selain keempat hakim yang terlibat dalam kasus suap korupsi CPO di Indonesia, ada juga satu sosok yang tidak kalah memilukan. Ia adalah Ghazal Basaleh, seorang mantan hakim di Mahkamah Agung. Sebagai salah satu sosok yang dipercaya sebagai hakim MA, Ghazal Basaleh pada tahun 2022 yang lalu didakwa atas tuduhan penerimaan suap pengurusan perkara di MA dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ghazal Basaleh bersama rekannya yang juga merupakan pejabat di Mahkamah Agung terbukti menerima sejumlah uang serta dinyatakan bersalah atas tindak pidana pencucian uang. Ia didakwa menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang senilai 62,8 miliar rupiah terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Akibatnya, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Ghazal Basaleh. Hukuman ini pun lebih rendah dibandingkan tuntutan JPU KPK yakni 15 tahun penjara. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan para hakim seperti Muhammad Arif Nurianta, Agam Syarif Baharudin, Juyamto, Ali Muhtarom hingga Ghazal Basaleh telah memberikan pukulan telak terhadap integritas kekuasaan kehakiman di Indonesia. Ketika sosok yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan justru tergoda oleh uang dan kekuasaan, maka yang hancur bukan hanya individu, tapi juga pondasi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan itu sendiri. Ketidakpercayaan ini menciptakan jurang antara masyarakat dan lembaga peradilan, memperkuat stigma bahwa hukum bisa dibeli dan keadilan hanya milik mereka yang mampu membayar. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan wibawa hukum dan mempersubur praktik ketidakadilan di berbagai lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Melihat kedalaman krisis ini, seruan untuk melakukan reformasi total dalam sistem peradilan menjadi tidak lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mendesak. Perlu ada perombakan struktural dan kultural yang menyentuh akar persoalan.
Dari rekrutmen hakim, sistem pengawasan internal, hingga pemberian insentif berbasis integritas, bukan hanya jabatan dan senioritas. Tidak cukup hanya menindak pelaku yang tertangkap. Sistem peradilan harus dibersihkan dan dibangun kembali dengan standar etika tinggi, transparansi, dan akuntabilitas menyeluruh. Hanya dengan begitu, kepercayaan publik dapat dipulihkan dan keadilan kembali menjadi hak yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.